warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai siklus hidrologi. Namun sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Citra Mary dengan NPM 24640005. Saya Muhammad Fadliar Diansyah dengan NPM 24640019. Saya Don Watarani Pamuji dengan NPM 24640037. Saya Gigi Huliardi dengan NPM 24640041. Saya Andina dengan NPM 24640051. Dan saya Jupita Naimasari dengan NPM 24640045. Di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus hidrologi. Nah, siklus hidrologi sendiri adalah proses pergerakan air yang terus-menerus dari atmosfer ke bumi yang melewati beberapa tahapan sebelum kembali lagi ke atmosfer. Tahapan-tahapan dalam siklus hidrologi. Nah, ini merupakan gambar dari siklus hidrologi. Yang pertama itu ada evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, runoff, dan infiltrasi. Nah, untuk gambar ini akan kita jelaskan selanjutnya. Yang pertama itu ada evaporasi. Evaporasi adalah terjadinya penguapan air yang ada di permukaan bumi yang mengubah air berwujud cair menjadi air yang berwujud gas sehingga memungkinkan untuk naik ke atas atmosfer bumi. Lalu yang kedua ada transpirasi. Transpirasi adalah penguapan yang berlangsung di jaringan makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Dalam proses ini mengubah air yang berwujud cair menjadi uap air dan naik ke atas menuju atmosfer. Selanjutnya yaitu ada evapotranspirasi. Adalah proses penguapan air secara keseluruhan yang terjadi di seluruh permukaan bumi. Proses ini merupakan gabungan antara evaporasi dan transpirasi. Laju evapotranspirasi sangat mempengaruhi jumlah uap air yang terangkat ke atas permukaan atmosfer. Lalu kondensasi. Kondensasi sendiri yaitu proses perubahan uap air yang berubah menjadi partikel-partikel es berukuran sangat kecil karena pengaruh suhu udara yang sangat rendah di titik ketinggian tersebut. Partikel es saling mendekat dan bersatu membentuk awan. Presipitasi yaitu proses mencairnya awan akibat pengaruh suhu udara yang tinggi. Pada proses inilah hujan terjadi. Butiran-butiran air jatuh dan membasahi permukaan bumi. Selanjutnya ada runoff. Runoff sendiri yaitu suatu proses pergerakan air dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah di permukaan bumi. Pergerakan air terjadi melalui saluran seperti got, sungai, danau, laut, hingga samudra. Selanjutnya yaitu infiltrasi. Proses pergerakan air ke dalam pori tanah. Pada proses ini secara lambat membawa air tanah kembali keluar. Setelah melalui proses runoff dan infiltrasi, air yang telah mengalami siklus hidrologi akan kembali berkumpul di lautan dan memulai siklus hidrologi lagi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis siklus hidrologi. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu siklus pendek. Siklus ini terjadi ketika penguapan terjadi di permukaan laut dan membentuk awan, kemudian terjadi di wilayah laut. Selanjutnya yaitu siklus sedang. Penguapan terjadi pada air laut maupun di daratan dan membentuk awan. Kemudian awan terbawa angin yang menyebabkan hujan di daratan. Yang terakhir yaitu siklus panjang. Penguapan terjadi di permukaan laut dan membentuk awan, kemudian terbawa angin ke daratan dan menyebabkan hujan di daratan sehingga air mengalir tidak hanya melalui sungai, permukaan, tetapi juga aliran bawah tanah. Selanjutnya, manfaat siklus hidrologi di sini ada 3. Yang pertama yaitu memperkirakan besarnya banjir yang ditimbulkan oleh hujan deras. Yang kedua, memperkirakan jumlah air yang dibutuhkan oleh suatu jenis tanaman. Dan yang ketiga, memperkirakan jumlah air yang tersedia di suatu sumber air untuk dapat dimanfaatkan guna berbagai keperluan. Selanjutnya yaitu daerah aliran sungai atau das. Daerah aliran sungai atau das adalah daerah yang dibuat oleh pegunungan di mana air hujan yang jatuh di daerah tersebut akan mengalir menuju sungai utama pada suatu titik yang ditinjau. Selanjutnya adalah karakteristik sungai dan daerah aliran sungai. Aliran permukaan pada daerah tangkapan air, daerah aliran sungai atau das terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu 1. Aliran implasan pada permukaan tanah. 2. Aliran melalui parit atau selokan. 3. Aliran melalui sungai kecil. Dan 4. Aliran sungai utama. Aliran limpasan pada permukaan tanah terjadi selama atau setelah hujan dalam bentuk lapisan air yang mengalir pada permukaan tanah. Aliran tersebut masuk ke parit atau selokan yang kemudian mengalir ke sungai-sungai kecil dan selanjutnya menjadi aliran sungai utama. Tingkatan sungai. Jaringan sungai dan anak-anak sungainya mempunyai bentuk seperti cabangan pohon.
parit-parit bergabung membentuk alur yang lebih besar. Selanjutnya beberapa alur bergabung membentuk anak sungai. Dan kemudian beberapa anak sungai tersebut membentuk sungai utama. Jaringan sungai dapat diklasifikasikan secara sistematik menurut tingkatan alur sungai berdasarkan posisinya dalam jaringan. Anak sungai paling ujung sebagai sungai tingkat 1. Apabila dua alur dengan tingkat yang sama digabung, maka tingkat alur di bawah percabangan tersebut meningkat satu tingkat. Sebagai contoh, apabila dua anak sungai tingkat 1 bertemu akan membentuk sungai tingkat 2. Apabila dua sungai tingkat 2 bergabung akan membentuk sungai tingkat 3 dan seterusnya. Panjang sungai. Panjang sungai diukur pada peta. Dalam perkirakan panjang atau segmen sungai disarankan untuk mengukurnya beberapa kali dan kemudian dihitung panjang reratanya. Panjang sungai adalah panjang yang diukur sepanjang sungai dari stasiun yang ditinjau atau muara sungai sampai ujung hulunya. Pengertian aliran tanah. Aliran air tanah underground flow adalah bagian dari siklus hidrologi di mana air yang meresap ke dalam tanah, infiltrasi, bergerak melalui lapisan bawah permukaan bumi dan mengalir secara perlahan menuju mata air, sungai, danau atau kembali ke laut. Jenis aliran air tanah. Aliran air tanah dangkal yaitu aliran yang terjadi dekat permukaan, cepat mengalir dan mudah terpengaruh musim. Aliran air tanah mengalir dalam lapisan akuifer, pergerakannya lambat tetapi lebih stabil, tahan terhadap kekeringan. Peran air tanah menjaga ketersediaan air permukaan saat musim kering, mengalir ke sungai, base flow dan mempertahankan debit dasar sungai, mendukung kehidupan tanaman melalui air kapiler, mengisi kembali danau dan rawa-rawa. Faktor yang mempengaruhi aliran air tanah, jenis tanah dan batuan, porositas dan permeabilitas, topografi, kemiringan lahan, curah hujan, vegetasi, penggunaan lahan oleh manusia. Jenis aliran air tanah. 1. Aliran vertikal, terjadi karena gaya gravitasi dan perkolasi dari atas ke bawah. 2. Horizontal lateral flow, air bergerak dari zona resapan menuju ke daerah pelepasan, sungai, danau, laut. Base flow, bagian dari air tanah yang mengisi aliran sungai saat musim kemarau, menjaga debit sungai tetap ada meskipun tidak hujan. Contoh penerapan dalam teknik sipil. Perencanaan sumur resapan untuk meningkatkan recharge air tanah. Analisis kestabilan lereng yang mempertimbangkan tekanan pori dari air tanah. Perencanaan drainase bawah tanah untuk mencegah genangan dan kerusakan struktur. Selanjutnya komponen-komponen air tanah. Akuifer, lapisan batuan atau sedimen yang mampu menyimpan dan mengalirkan air. Dibedakan menjadi akuifer bebas atau confident aquifer, bagian atasnya terbuka ke atmosfer. Lalu akuifer tertekan atau confident aquifer terletak di antara dua lapisan impermeable. Lalu komponen-komponen air tanah. Zona jenuh, saturate zone. Semua pori-pori tanah atau batuan terisi air. Zona tak jenuh, unsaturated zone atau faded zone. Pori-pori bersih campuran air dan udara. Lalu muka air tanah, weather table. Permukaan atas dari zona jenuh naik turun tergantung musim dan curah hujan. Lalu imbangan air untuk aliran permukaan. Dalam memperkiraan debit aliran yang ditimbulkan oleh hujan lebat, evaporasi dan evapotranspirasi yang terjadi dalam periode waktu singkat adalah kecil dan dapat diabaikan. Sehingga persamaan menjadi Q sama dengan P min I. Persamaan di atas digunakan untuk memperkirakan debit atau hidrografi banjir yang timbul oleh hujan deras yang terjadi dalam waktu singkat dalam hitungan jam atau harian maksimum. Sekian dari kelompok kami, kurangnya banyak, lebihnya nggak ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.